Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, sekarang kita lanjutkan lagi dengan kajian tafsiriyah. Surah yang kita bahas masih di surah Yasin, di ayat 59 sampai dengan 65. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Ya, ini Pak tentang penafsiran Pak. Karena ini juga kan kita namanya kajian tafsir Pak ya. Mungkin ada kaitannya sedikit. Beberapa hari yang lalu pada waktu ceramah nuzulul Quran, ada mubalik mengatakan bahwa sebaiknya kita jangan hanya membaca Al-Quran, tapi kita juga membaca tafsirnya. Artinya jangan hanya menghatamkan Al-Quran, tapi kita juga menghatamkan tafsirnya. Ya, di satu sisi ini betul Pak, bahwasanya kita harus juga tahu artinya, begitu Pak. Tapi di sisi lain Pak, ada juga Ustadz mengatakan bahwa ini riskan sebenarnya. Kenapa? Karena kita tidak bisa langsung menafsirkan ayat dengan menggunakan pikiran kita yang terbatas. Mungkin kalau kita di sini Pak, kita ada pengetahuan pendukung sehingga kita bisa menafsirkan Pak. Tapi bagaimana dengan orang awam yang sama sekali tidak ada ilmu pendukung yang langsung menafsirkan Pak? Jadi apa namanya, menurut Ustadz ini bahwa itu katanya riskan. Bahkan menurut BNPT Pak, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, kenapa katanya banyak anak-anak muda yang terjebak ke dalam terorisme itu karena dia menafsirkan ayat-ayat jihad itu secara langsung Pak, tanpa mungkin bimbingan seperti ini Pak, tanpa forum-forum seperti ini. Jadi itu katanya riskan. Jadi mungkin ada masukan dari Bapak, apakah yang mana di antara dua ini yang betul? Jadi ada katanya bilang kita hatamkan juga artinya, ada yang mengatakan jangan karena harus butuh dulu bimbingan. Tidak bisa kita langsung menafsirkan ayat tanpa guru atau semacam pembimbing, begitu Pak. Jadi sudah cocok tadi itu bahwa jangan sembarang menafsirkan Al-Quran. Karena orang yang bisa menafsirkan Al-Quran itu orang yang memiliki ilmu pendukung, seperti balaga, mantik, logat. Pokoknya ada berapa macam itu ilmu pendukung, pengetahuan pendukung baru bisa menafsirkan Al-Quran. Sebab memang berat. Kalau barangkali terjemahannya bisa saja, artinya apa yang ada di dalam Al-Quran itu, ada kan banyak Quran terjemahan, itu saja bisa kita baca. Kita sudah mengetahui, artinya ini. Tapi jangan coba-coba menafsirkan. Karena Al-Quran itu luas. Tidak boleh ditafsirkan seenaknya, apalagi menggunakan nalar. Apalagi kira-kira begini, mungkin begini, jangan. Ini serba pasti. Saya kira cuma itu saja. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Menanggapi pertanyaan Pak Iqbal, bilang mana yang benar, dua-duanya benar. Jadi sebaiknya kita membaca Al-Quran itu kita tahu maknanya, makanya itu ada terjemahan. Jadi kita berpatokan terjemahan, dan ada yang standar bagi kita orang Indonesia itu adalah terjemahan Departemen Agama. Itu yang menjadi standar itu. Jadi menafsirkan Al-Quran itu kan ada dua. Jadi ada memaknai secara letter-letter seperti yang kita lakukan ini. Jadi secara lafaziyah, kemudian tafsir. Tapi rata-rata kita di sini tidak menafsir. Setahu saya itu kita hanya hasil bacaan kita. Makanya Pak Ismail biasa dia minta hasil bacaan kita, pengalaman kita. Dan itu yang kita urus sini. Jadi yang rata-rata kita kemukakan itu adalah hasil bacaan kita.
Karena memang tadi syaratnya itu karena menafsir itu kan agak susah dan mungkin kita punya kelas itu belum sampai di situ. Ya. Jadi idealnya memang itu Quran itu petunjuk. Jadi bukan hanya memang bacaan tapi perlu kita paham artinya kan Iqra. Perintah Iqra itu bermakna paham. Kalau utlu baca saja. Tapi Iqra artinya bertujuan pemahaman. Jadi idealnya memang ya kita bacalah terjemahan itu. Kemudian kita sampai pada tingkat memaknai itu hanya Allah yang tahu makna sebenarnya. Kita hanya pendekatan saja. Makanya kita berbeda itu bukan pada muhkamat. Kadang-kadang hanya pada mutasahabihat. Jadi hal-hal yang tidak prinsip, ya hanya untuk menambah pengetahuan. Tapi muhkamat itu tegas-tegas itu. Dan yang kita lakukan di sini, kajian kita selalu di ilmu awali dengan lafaziyah. Supaya kita jangan terlalu jauh. Ya jadi lafaziyah terlihat dulu secara lafaziyahnya. Baru kita ke penafsirannya. Tapi kita hati-hati. Tapi insya Allah Allah akan memaafkan kita dengan keterbatasan kita. Adapun yang menjadi terus itu ada memang salah pemahaman. Ya, jadi memang dia salah memaknai karena dia memang barangkali langsung menafsirkan padahal belum sampai pada tingkat yang seharusnya dia menafsirkan. Mufassirin itu memang adalah orang-orang yang menafsirkan. Sebenarnya terus terang saja. Ada yang menganggap begitu diterjemahkan sudah tafsir itu. Ada yang menganggap begitu. Sudah tafsir itu. Ya, tapi ada yang memaknainya bahwa selama dia memaknai secara lafaziyah belum mengarah kepada tafsir, ya. Tapi jangan sampai kita berhenti belajar gara-gara itu. Ya, ancaman itu hanya mengingatkan kita supaya hati-hati. Dan kita hati terutama ayat-ayat memang ayat perang. Itu diturunkan memang dalam situasi ada asbabun nuzulnya, situasi perang. Nah, itu kadang-kadang yang tidak dipahami. Ya, jadi yang ekstrim itu kadang-kadang. Jadi jangan juga sampai kita tidak berani untuk belajar memaknai gara-gara itu. Karena Al-Quran itu Allah sudah menjanjikan, laqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kami telah jadikan Quran itu mudah untuk dipahami. Bagi orang yang mau belajar. Jadi selama niat kita mau belajar, insya Allah. Tapi kalau kita awal niat kita memang selalu diawali dengan amarah, itu ya. Jadi makanya jangan sentuh Al-Quran kecuali orang bersih. Bersih dalam arti fisik, bersih dalam arti hati. Niat kita untuk belajar, untuk memahami. Bukan niat untuk melakukan perlawanan, itu jangan. Jadi niat kita. Meskipun ada yang berniat, banyak mu'allaf sekarang di Amerika, di Kanada itu, di Eropa itu berniat untuk mencari kelemahan Al-Quran, tapi akhirnya mereka masih Islam. Ya, ada penulis Gary Wells ini, penulis terkenal di Amerika itu. Dia itu menyesal tidak membaca Al-Quran sebelumnya, dan sekarang dia itu berceramah di forum-forum umum itu tentang perlunya membaca Al-Quran supaya kita tahu. Jangan langsung kita menyalahkan saja agama Islam. Ditanya itu sudah forum itu, siapa yang di sini yang pernah membaca Al-Quran? Rupanya hanya sedikit. Dia bilang, saya tidak bermaksud mempermalukan Anda, tapi saya sudah mempermalukan Anda. Artinya Anda mencela, tapi Anda belum belajar. Saya orang Kristen itu, ini dia akui saya orang Kristen. Saya setelah membaca itu, saya lihat, saya dapat surat Maryam. Dia akui Gary Wells itu. Dia tetap Kristen, tetapi dia memahami Quran, dan dia juga mengakui bahwa Yesus itu adalah Nabi. Yesus adalah Nabi. Ya itu. Oke, jadi itu saya kira jadi kita bagus ini kita diskusi itu pada kehati-hatian, tetapi jangan berhenti kita belajar karena Allah Maha Pemaaf, ya. Dan mudah-mudahan kita tetap mendapat bimbingan dalam belajar ini. Ya, akhir kalam, barakallahu fikum wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.